Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang mungkin muncul ketika kita menganalogikan bahwa Rasul diutus oleh Allah sebagai guide, kemudian Al-Quran menjadi map kita dalam melaksanakan perjalanan, adalah fakta bahwa pertama, kita tidak lagi hidup di zaman para nabi, kita punya ulama sebagai pewarisnya, dan kita juga sebetulnya dianjurkan untuk mendayagunakan akal kita dalam proses ijtihadiyah sehingga kita juga bisa setidaknya memahami konteks pembacaan yang dilakukan para ulama sebagai guide kita. Dan satu hal lagi yang mungkin juga menarik adalah kita tahu dan sadar bahwa dengan revolusi digital seperti sekarang mungkin tidak banyak lagi orang yang membaca peta. Orang beralih pada peta digital yang kemudian kita sebut sebagai katakanlah Google Map. Nah, tetapi untuk mengakses Google Map ini kalau kita bepergian, kita butuh gadget dan butuh sinyal yang bisa mengakses si Google Map tadi. Nah, dalam konteks hidup sebagai perjalanan, saya menganalogikan gadget ini sebagai hati. Rasul bilang, inna fil jasad mudghatan, idza shalahat shalahal jasad kulluh. Ada segumpal daging di dalam tubuh kita, tubuh manusia yang dia kalau dia baik maka akan baiklah seluruh tubuhnya gitu. Dan kalau dia jahat atau dia buruk maka dia akan memberikan keburukan kepada seluruh jasad. Nah, kolbu ini kemudian sering juga disifati sebagai misalkan bahwa semesta tidak bisa menampung Allah, tapi hati seorang mukmin bisa menampung Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai kiasan di mana kemudian kolbunya mukmin bisa kemudian mengconnect gitu, connect terhadap kewujudan, kemahawujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan pentingnya, vitalnya hati atau kolbu bagi manusia sebagai gadget tadi. Tetapi gadget ini juga akan sia-sia semata kalau dia tidak punya sinyal yang dia bisa mengakses semesta internetnya Allah. Yang dengan akses itu kemudian dia bisa mendownload hikmah, kemudian mendownload petunjuk, mengakses pengetahuan, mengakses kebijaksanaan, kemudian dia juga bisa mengupload doa dia sehingga kemudian doanya bisa masuk ke dalam database tanda kutipnya Allah gitu. Nah, untuk punya akses itu maka dia juga harus butuh ketersambungan sinyal. Dan agar sinyalnya bisa tersambung, menurut saya yang harus dilakukan adalah dengan zikir mengingat Allah. Ketika zikir itu terus-menerus dilakukan, maka si ketersambungannya itu, sinyalnya itu akan senantiasa tersambung. Tapi begitu kita tidak zikir lagi, kita tidak ingat kepada Allah, baik secara uh, zohir ataupun batin, maka kemudian untuk momen kelupaan itu kemudian sinyalnya jadi terputus. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dan ketika kamu sudah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah sewaktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Fal nanti dihapus di yang setelah bilang ada dalam An-Nisa ya. Diulangi di sini. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kamu sudah menyelesaikan sholat, yang dimana dalam sholat itu kita juga senantiasa berzikir. Dalam sholat itu kita sedang bertemu, bertatap muka dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menganjurkan kita, memerintahkan kita, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Artinya apa? Artinya agar ketersambungan sinyal yang kita peroleh melalui sholat itu tetap terjaga setelah kita sholat dan di antara kita sholat. Sehingga dengan ketersambungan itu kita bisa mendapatkan hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, yang kemudian dengan pengetahuan itu kita bisa selamat dalam proses perjalanan ini karena kita punya petunjuk jalan.
Dan outcome-nya apa? Outcome-nya kita bisa lihat dalam surat Ar-Ra'd di mana Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Kalau kita senantiasa berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Kita tahu bahwa ada guidance dalam proses perjalanan kita. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam perjalanan kita semata atas dalam konteks pengetahuannya, dan bahwa kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, lebih besar dari kemurkaannya, sehingga sedih dan bahagia kita sadari sesuai kadarnya masing-masing. Kita tidak sedih berlebihan dengan kedukaan, kita tidak bahagia berlebihan hingga lupa pada Allah berlebihan juga, tapi kita bersyukur senantiasa ala kulli hal. Jadi segala sesuatu kita syukuri sebagai bagian dari irodahnya, sebagai bagian dari kasih sayangnya, sebagai bagian dari konsekuensi dari perjalanan kehidupan ini. Dan agar kemudian sinyal itu bisa tetap terjaga sehingga kita beroleh tatmainnul qulub dengan zikir tadi, yang zikirnya bukan hanya sekedar ucapan zikir misalkan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya, tapi juga lebih dari itu, segala bentuk ingatan kita, proses mengingat kita kepada Allah, baik yang diucapkan maupun yang tidak, itu termasuk zikir. Kita juga butuh ilmu untuk membaca hikmah yang kemudian datang kepada hati kita melalui proses ibadah dan zikir tadi. Dan agar kita bisa membaca Google Map-nya, misalkan kebijaksanaannya, petunjuknya dengan sinyal yang tersambung tadi, kita butuh ilmu. Makanya kemudian dalam Islam itu ilmu diwajibkan dan berstatus fardu ain gitu. Dan wajibnya itu bersifat lifelong, seumur hidup. Sehingga kemudian proses belajar kita itu sebetulnya harusnya bersifat lifelong learning. Tidak hanya sekadar selesai ketika begitu sekolah selesai. Nah, bahkan kemudian ketika kita tersesat, kemudian ketika kita kehilangan akses untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pengetahuan, atau tidak mampu membaca Google Map yang bisa kita dapatkan, dalam surah Muhammad itu Allah memberikan pertanyaan retorik nih kepada kita gitu, apalah yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apalah kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an, yang dengan proses tadabur tadi kamu bisa mendapatkan petunjuk dan mendapatkan cara untuk kamu mendapatkan petunjuk itu, atau dalam hatimu kadung tertutup. Jadi memang kalau kita melaksanakan dosa terus menerus, kemudian ketika dikasih kesempatan beristighfar, bertaubat, tidak kita lakukan, maka kemudian dosa yang berlapis-lapis ini akan menjadi penutup di dalam hati kita, sehingga kemudian ketika ada hidayah atau cahaya masuk, itu akan kesulitan masuk. Kecuali kalau kita kemudian membersihkan katup penutup tadi dari hati kita, sehingga ketika dia terbuka, gadgetnya terbuka, maka kemudian ketika sinyalnya tersambung, hikmah dan kebijaksanaan bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga kita bisa melaksanakan perjalanan dengan lebih baik, selamat sampai tujuan. Itu aja untuk episode kali ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.